Amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan atau dijauh dari azab kubur? Apakah azab kubur itu kekal buat kaum muslimin? Sebenarnya bukan hanya meringankan, bisa dihilangkan azab kubur itu. Kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, masa sih, nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan atau dijauh dari azab kubur? Apakah azab kubur itu kekal buat kaum muslimin? Sebenarnya bukan hanya meringankan, bisa dihilangkan azab kubur itu. Kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Dia sering beristighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, seperti doa yang masyhur Allah ajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya. Doa ini pada saat mereka hidup atau mereka meninggal. Bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan kalau dosanya sudah bersih karena istighfar anaknya, maka bisa saja dia selamat dari azab kubur, nggak diazab lagi, gitu kan. Kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali dan memang kadar dosanya belum bersih, maka azab kubur akan datang, tapi pasti memang meringankan. Cuman saya bahasakan bisa saja hilang, bisa saja hilang. Kalau penanya ini yang maksudkan adalah apa yang saya harus kerjakan selama saya hidup, perbanyak amal soleh, semua amal soleh. Jangan tinggalkan peluang apapun dalam mengerjakan kegiatan atau perbuatan amal soleh apapun, sekecil apapun, apa saja, senyum dengan muslim, bersedekah dengan 1.000 rupiah, apa saja yang kebetulan Allah sedang mudahkan di depan mata kita, jangan disia-siakan, kerjakan semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pelit-pelit dengan perbuatan amal soleh. Kita temui ada satu orang yang lagi sedih, senangkan dia, tanya ada masalah apa, hibur, berikan nasihat. Ada orang yang sedang salah, luruskan dengan nasihat. Ada orang sedang butuh, kita bantu. Ada orang sedang sakit, dijenguk. Ada orang yang sedang terdolimi, kita tolong, gitu kan. Seperti itu. Jadi memang apa saja amal soleh. Ada orang sedang minta-minta, kita berikan. Jadi memang kita melakukan amal-amal soleh